kemarin satu tim. Kemarin Pak Gubernur demo, sekarang Kades demo, Pak Menku guys. Tanggapan kalian gimana guys? Jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Pak, Ripala ini bisa bersatu tanpa memuaskan nggak Pak? Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Barusan dana desa tahap 2 yang emak dan non bisa cair sampai tanggal 19 Desember ini. Jadi kalau desa tidak mengajukan sampai tanggal 13 itu menjadi tidak bisa dicairkan. Jadi perjuangan kami saat ini seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada hasilnya. Dan Bapak Presiden sangat sayang terhadap pemerintahan desa. Terima kasih. Apa sih? Lihat guys. Kemarin para gubernur yang tuntut Pak Purbaya, sekarang kades-kades yang tuntut Pak Purbaya. Kenapa lagi pejabat daerah ini, kenapa nih? Panik lah, masa enggak? Gimana menurut kalian? Saya Pak Purbaya guys. Ketika keran dana desa ditutup, yang teriak paling keras itu yang paling kasar. Saat Pak Purbaya ambil langkah tegas, suasana langsung ambiar. Mbak habis razia narkoba besar-besaran di rumah kos. Sunyi sejenak, lalu ada yang teriak heboh panik. Kendati netizen mulai lantang mengatakan ladang korupsi mau jadi guru. Wajar mengamuk, karena kepala desa kehilangan sumber cuan ilegal. Lucunya, yang biasa ngopi duduk santai mendadak demo ke Jakarta. Nah, ini bela rakyat apa bela slip setoran bulanan ya? Kita kasih contoh, di Tulang Bawang Barat, Lampung, ada proyek jalan underline yang katanya nilainya besar. Namun, bentuk fisiknya cuma kayak bekas roda kerbau lewat habis. Aspal, nih, makadam tidak terlihat. Yang terlihat hanya tanda tanya besar dan tawa pahit masyarakat. Saat media coba konfirmasi, blokir nomor. Awak media berputar-putar mengejar layaknya main petak umpet. Pak, ini nilainya berapa? Klik doang. Pak, bukti laporannya mana? Diblokir. Pak, kami dari media, saat ini nomor sedang sibuk. Aneh sekali bukan? Jika tidak ada yang disembunyikan, ngapain bilang mendadak?
Dan sekarang begitu dana desa mandek dikit, kami akan turun ke jalan, hentikan kebijakan ini. Dana desa hak kades. Bentar, hak kades bukannya hak rakyat, hak pembangunan, hak desa. Kendati solidaritas sesama kades lebih kompak ketimbang ibu-ibu arisan komplek. Nah, pertanyaan yang bikin sesak di dada plus ketawa nyengir. Jika uangnya selama ini dipakai benar, kenapa sampai siap demo massa? Jika nggak ada permainan, mengapa WA media harus diblokir? Kok reaksinya kayak ketahuan buka kulkas sembunyi-sembunyi tengah malam? Ingat, rakyat hari ini sudah nggak bisa dibodohi pakai laporan tebal, tapi jalanan penuh lubang. Nggak bisa lagi dibuai dengan spanduk transparansi dana desa. Namun nyatanya transparan cuma waktu tanda tangan pencairan doang. Dana desa itu amanah, bukan rekening tambahan. Jika ada yang berani rubah jadi ATM pribadi, siap-siap aja kartunya dicabut, mesinnya diangkat pemiliknya. Jadi tamu KPK. Yang bersih tidur nyenyak, yang kotor sibuk cari alasan. Nah, saat ini banyak yang mulai kebingungan mencari alasan. Yang paling masuk akal. Pedas? Oh jelas. Lucu? Sangat lucu. Emosional? Oh tentu. Karena rakyat capek lihat lagu lama. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Artinya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksana selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. No. Anda pikir saya baik hati, saya pelitnya minta ampun. Tarik pala ini. Bisa bersatu, tak bisa dipisahkan. Angkat Purbaya! Bagaimana caranya kita bisa selesaikan dengan cara yang memang harus mau tidak mau kita gunakan. Masih terngiang-ngiang dan di politik yang sama kita adalah bersama. Tidak ada satupun.
Bisa plus satu, tak bisa Angka Purbaya. Bagaimana caranya kita bisa selesaikan dengan cara yang memang harus. Kemarin para gubernur demo, sekarang kades demo, Pak Menku guys. Tanggapan kalian gimana guys? Info guys, akhirnya nih yang ditunggu-tunggu viral kemarin. Klaim wakili masyarakat desa Kades demo protes kebijakan Purbaya. Ribuan Kades seluruh Indonesia melakukan aksi demo di Jakarta tuntut aturan dana desa dicabut. Kades menilai kebijakan Menku dianggap mengancam program desa. Tapi netizen, kami lebih setuju dengan Purbaya karena selama ini banyak Kades yang korupsi dana desa. Iyalah, selama ini sejauh ini Pak Purbaya tahu kan prosesnya apa? Gak kalah gacor dari mahasiswa lo demonya, sampai dorong-dorong segitu. Nggak maunya ya. Jadi salah satu tujuannya adalah tolak PMK dan potongan 64% dana desa. Waktu itu kan sebelum para Kades itu demo, waktu itu salah satu masyarakat pernah viral tentang speak up nih, supaya Pak Kades itu mengalokasikan dana yang lebih baik lah. Dia mau dikasih pelajaran para desa-desa itu. Sebelum para Kades demo, Pak Pru udah step by step nih mengeluarkan peraturan-peraturan. 40 triliun dana desa akan dipakai bangun koperasi desa merah. Dana daerah dipotong 227 triliun. Menko Purbaya banyak yang korup soal. Iyalah, kalian inget gak kasus ini guys? 489 Kades korupsi dana desa. Dari Aceh sampai Jawa kepala desa terjerat kasus korupsi dengan modus beragam. Kejaksaan Agung kewalahan. Sementara rakyat bertanya, kemana perginya dana pembangunan desa? Tapi menurut kalian nih, Kades di desa-desa kalian bener gak? Kalian tahu nggak update sekarang ini para Kades lagi demo? Nggak cocok sama keputusan Pak Purbaya yang sudah mengeluarkan kebijakannya terbaru. Tapi berbanding terbalik dengan komentar para netizen yang justru sangat support sama kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Purbaya. Jadi mereka itu netizen itu setuju kalau anggaran untuk desa itu di stop atau mungkin dikurangi gitu. Tapi beda lagi sama para Kades yang lagi demo. Gimana menurut kalian? Coba lihat update-nya, lihat-lihat deh. bisa plus satu, tak bisa Angka Purbaya. Negara 8.000 kepala desa dan perangkat desa berkumpul untuk menyerahkan plan terhadap PR 1 tahun 2002. 2. Cairkan dana desa tahap 2 tahun 2025, bukan 26. Cairkan tahun 2025. 3. Terbitkan turunan dari PP dari Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024. 3 tuntutan itu kita perjuangkan hari ini. Jangan ada yang lain. Oleh karena itu, Anda tertib, kemungkinan kita perwakilan akan diterima. Kalau Anda anarkis seperti RUU Desa, kami tidak bantu. Anda tanggung sendiri akibatnya. Kalau RUU Desa masih kita bantu, koordinasi dengan Kapolda. Tapi untuk hari ini, kalau mau anarkis,
Anda tanggung sendiri akibatnya. Sepakat? Sepakat. ADC Indonesia. Kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa